Hai guys, basically kita mau back vlogging lagi, ngasih info-info. Kali ini untuk info mobil bekas sih, karena gue wondering aja kayak banyak banget yang bingung nentuin mau beli mobil tuh baru atau bekas dan apa bedanya dan detailnya. Tapi sebelumnya gue mau balik ngevlog lagi tentang mobil-mobil, tapi mungkin nggak review-review terus, tapi ngejelasin kayak maintenance fee atau yang lain-lain. Gue punya series yang pertama itu Car Financial Series, jadi gue pengen ngejelasin dari perspektif gue yang lumayan hemat tentang gimana sih ngerawat mobil, beli mobil yang mana, dan detailnya yang lain-lain. Nah, terus gue mau berbagi pengalaman hari ini tentang ada mobil baru, mobil bekas, sama mobil vintage. Nah, yang mana tuh yang harus lo pilih? Nah, sekarang gue mau ngebagi 3 mobil itu. Gue punya mobil baru, yaitu Toyota Race tahun 2021, masih garansi 4 tahun biasanya mobil baru tuh. Yang kedua, gue punya mobil bekas. Waktu itu gue jual Agya gue tahun 2014, itu 18 juta. Kok 18 sih? 68 juta. Dan gue punya BMW E36 yang gue beli sebenarnya harganya di 55 juta dan gue jual di 58 juta. Tapi kayak lebih untung mana nih? Padahal kalau BMW kita lihat harganya mirip. Nah, sekarang langsung aja kita lihat dari yang pertama, harga mobil tuh udah pada naik. Avanza itu tahun 2004 harganya masih 80-100 juta. Sekarang Avanza harganya berapa ya? 300 juta. Naik sekitar 300%. Nah, Agya nyokap gue beli tuh kalau nggak salah 121 juta. Itu tuh yang Matic G. Sekarang harganya udah naik 70%, mungkin di 200 juta atau bahkan ada Agya GR Sport yang 280 juta. Gila banget. Nah, masih worth it gak sih beli mobil baru? Nah, nanti gue akan masukin di sini. Tada! Isinya mobil bekas, mobil vintage, dan mobil baru gue. Nah, maintenance fee untuk mobil baru itu murah karena dia spare partnya garansi. Jadi lu cuman bayar servis doang. Bensin gak dihitung lah ya. Nah, 1 juta itu per 10.000 km saat ini sih. Jadi gue servis itu sekitar 1 bulan tuh enggak sih, 3 bulan sekalian. Jadi setahun gue 4 kali servis. Jadi 1 tahun, jadi monthly fee servisnya per 3 bulan 1 juta. Jadi 1 bulannya 333.000. Nah, untuk AG bekas setelah beberapa tahun, dia itu bakal ini asumsi sih, di 500.000 per bulan. Lalu di tahun keduanya, dari tahun 2014 tuh kan dia lolos garansi tuh. Tahun ini berarti dia udah nggak garansi, ibaratnya 500.000 per bulan. Terus udah gitu tahun berikutnya 750.000, sejuta, sama 1.200.000. Again, ini asumsi gue. Nah, untuk BMW yang gue alamin per bulan tuh rata-rata gue ngeluarin 3 juta. Kadang ada yang kampas rem doang 600.000, tapi bulan depannya lo kena alternator, bulan depannya lo kena yang lain lagi. Jadi gue rata-ratain 3 juta. Nah, terus abis itu kalau kita lihat maintenance tahunannya, berarti Race 4 kali servis masing-masing 1 juta, itu jadi 4 juta. Agya di tahun ke 6 ya, pokoknya berarti tahun berapa tuh? 2014 tambah 6 tambah 4, tahun 10, 6 juta. Terus baru tahun depannya, tahun ke-11, 9 juta, 1.200.000, dan seterusnya. Nah, sementara BMW 36 juta per tahun, karena masing-masing 3 juta. Tapi again, ini pengalaman gue. Mungkin gue ditipu bengkel atau apapun, ini pengalaman pribadi gue. Gue cuman mau sharing doang. Nah, abis itu, bakal ada lagi di sini tabel nunjukin kalau harga beli dan harga maintenance fee per tahun, terus total expense-nya, prediksi harga jual mobil, dan total money yang lo hilang. Nah, baru dilihat di sini kalau Agya lo loss 59.400.000. Nah, selama udah make tuh Agya selama 4 tahun, lo beli mobil bekas, kondisi bekas sekitar 10 tahun pakai. Nah, untuk Race lo tuh rugi
65.984, tapi lo dapat mobil baru, lo cuman bayar servis, oli, dan yang lain-lainnya 4 tahun spare part lo gratis. Nah sementara BMW, lo tuh ngeluarin 144 juta. Mungkin lo butuh turun mesin, lo mungkin apa. Ini cuman asumsi kasar aja ya. Mungkin juga lo dapat BMW yang jauh lebih murah dari itu, atau mungkin zero maintenance at all, mungkin juga. Cuman dari pengalaman gue, kayaknya estimasi terburuknya segini. Ini again terburuk. Nah, berarti kalau lu beli race, lu ngeluarin biaya 11,08% higher dari misalnya lu beli Agya. Of course Agya yang paling murah. Satu, dia Toyota dan Japanese car, bundle, semua ada spare partnya, semua orang bisa ngoprek, itu paling murah. Kalau lu beli mobil baru, kira-kira kayak race, lu rugi lebih tinggi biayanya 11,08% karena asumsi dijual mobilnya 220 juta. Jadi dropnya itu yang lumayan gede. Nah kalau Agya dropnya kecil karena lu belinya second, tapi lebih ke maintenance-nya. Nah kalau BMW itu lu tuh bisa lebih besar sampai 142,4%, which is banyak banget gitu sih. Jadi jangan dilihat harga mobilnya. Nah cuman catatannya di sini, lu prefer mana? Mungkin lu prefer Agya. Tapi kalau gue prefer race. Kenapa? Karena mobilnya baru dan lu bisa lumayan gaya, dan lu cuman ngeluarin sekitar 6 juta lebih mahal dari Agya. Worth it banget menurut gue. Tapi yang masalah adalah untuk beli race baru, capital lu di awal itu lumayan gede. Karena lu nyicil mobil baru sebesar 270 juta. Gitu aja sih. Jadi dari video ini terserah lo mau komen mau apa, tapi ini dari perspektif dan opini gue. Nggak ada yang pasti soal mobil. Hari ini bisa keluar sekian, besok bisa keluar sekian. Mobil baru, mobil bekas pun bisa berubah-ubah angkanya. Nah tapi ini dari pengalaman gue dan forecast gue pribadi. Jadi kenapa kalau orang bilang kayak, oh lo beli mobil vintage aja lebih murah, terus lebih gaya, iya, tapi maintenance fee lo lumayan tinggi di angka segini. Tapi nggak tahu juga gue kalau main Eropa, janjian mobil baru maintenance-nya tinggi juga. Nah, jadi gue emang ngebandingin antara Agya, mobil Jepang, race mobil Jepang, dan BMW yang vintage yang tua tapi Eropa. Jadi itu sih yang mau gue share dari pengalaman gue. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan bahas di bawah kalau lo mau tahu apa lagi. Sampai jumpa di Car Financial Series lainnya. Thank you guys.